Selamat pagi. Hari ini, kami olahraga pagi ini menuju ke rumah salah satu pahlawan Indonesia, yaitu W.R. Supratman, seorang penulis lagu kebangsaan Republik Indonesia. Sambil berolahraga, kita belajar sedikit sejarah pahlawan. Berikut tentang W.R. Supratman. W.G. Rudolf Supratman. W.G. Supratman dalam ortografi lama umumnya dikenal sebagai W.R. Supratman. 9 Maret tahun 1903 17 Agustus tahun 1938 adalah seorang jurnalis dan penulis lagu Indonesia yang menulis lirik dan melodi lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. W.G. Rudolf Supratman lahir di Mr. Cornelis, sekarang Jatinegara, pada 9 Maret tahun 1903. Ia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Jumeno Senen Sastro Suharjo, seorang tentara KNIL Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen. Setelah berusia 6 tahun, ia masuk sekolah Budi Utomo di Batavia. Belum sampai dapat menamatkan pelajaran, ibunya meninggal dunia. Dalam buku berjudul W.G. Rudolf Supratman, meluruskan sejarah dan riwayat hidup pencipta lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya dan pahlawan nasional karya Anthony C. Huta Barat, disebutkan bahwa Jumeno membesarkan anak-anaknya dengan tata cara Islam. Disebutkan pula bahwa tidak ada satupun anaknya yang tidak beragama Islam. Menurut Anthony, terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan kabar mengenai hal tersebut. Pada tahun 1914, Supratman dibawa oleh kakaknya yang tertua Ruki Jem Supratijah dan kakak iparnya Willem van Eldik ke Makassar. Atas usahanya ia dapat masuk sekolah Belanda, Aus-Europäische Lager School, setelah menambahkan namanya dengan Rudolf sebagai suatu siasat supaya diterima di sekolah tersebut. 9. Karena di zaman penjajahan Belanda, dengan adanya politik diskriminasi atau pandang bulu, anak yang tergolong inlander seperti Supratman sukar dapat diterima masuk sekolah Belanda. Ia tidak lama dapat belajar di situ, dikeluarkan dari sekolah Belanda karena diketahui bukan anak kandung Willem van Eldik. Supratman yang mempunyai sifat keras hati dan kemauan kuat, dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kakaknya, ia masuk sekolah Melayu. Akhirnya kakak-kakaknya pun menyetujui dan merasa bangga. Supratman sangat rajin belajar, tiap tahun naik kelas. Setelah pulang dari sekolah, Supratman selalu belajar memetik gitar dan menggesek biola. Willem van Eldik selalu mendidiknya dalam hal menggesek biola. Melihat bakat adiknya, biola Willem van Eldik diberikan kepadanya sebagai kenang-kenangan dan pendorong untuk mengembangkan bakatnya. Setelah tamat sekolah Melayu, pada tahun 1917 Supratman lalu rajin belajar bahasa Belanda di sekolah malam. Pada tahun 1919 ia berhasil lulus ujian Kleinambtenaar-examen yang saat itu dikenal dengan diploma K.A. Setelah itu melanjutkan ke Norma Ausschokol, yaitu sekolah guru pada waktu itu hingga selesai. Ketika berumur 20 tahun, ia menjadi guru di sekolah angka kedua. 2 tahun selanjutnya ia mendapat ijazah Kleinambtenaar. Beberapa waktu lamanya ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang. Dari Makassar, ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Kaum Muda dan Kaum Kita. Pekerjaan itu tetap dilakukannya walaupun ia telah pindah ke Batavia. Dalam masa tersebut, ia mulai tertarik pada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan.
Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Supratman dipindahkan ke kota Sengkang. Di situ tidak lama lalu minta berhenti dan pulang ke Makassar lagi. Ruky Jem sendiri sangat gemar akan sandiwara dan musik. Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer. Selain itu, Ruky Jem juga senang bermain biola. Kegemarannya ini yang membuat Supratman juga senang main musik dan membaca-baca buku musik. Sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya yaitu Willem van Eldik, sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa mengubah lagu. Ketika tinggal di Batavia, pada suatu kali ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman tertantang, lalu mulai mengubah lagu. Pada tahun 1924 lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu ia berada di Bandung dan berusia 21 tahun. Pada bulan Oktober tahun 1928 di Batavia dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres, tanggal 28 Oktober tahun 1928, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum secara instrumental dengan biola atas saran Sugondo Jojopuspito berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan, lambang persatuan bangsa. Tetapi Supratman tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Tidak hanya itu, kehadiran W.R. Supratman juga membawa misi penting yaitu meliput jalannya Kongres Pemuda kedua karena beliau adalah seorang wartawan dari surat kabar Sinpo. Berkat perannya beliau berhasil mengabarkan kepada bangsa Indonesia, terutama kaum pemuda terkait peristiwa Kongres Pemuda kedua dan lahirnya Sumpah Pemuda. Dikisahkan sehari sebelum Supratman meninggal, ia berpesan kepada Ruky Jem agar lagu Indonesia Raya diserahkan kepada Badan Kebangsaan. Supratman meninggal pada 17 Agustus tahun 1938 di TPU Kapas, sebelah utara Kenjeran, Tambak Sari, Surabaya, dengan nisan yang indah. Ia dimakamkan secara Islam, kemudian oleh panitia monumen dari Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Pengajaran Perwakilan Jawa Timur. Makamnya dipindahkan ke Tambak Segaran Wetan, selatan Jalan Kenjeran, Tambak Sari, Surabaya, pada tanggal 31 Maret tahun 1956. Demikian olahraga pagi ini, sekaligus menambah satu wawasan lagi tentang pahlawan, yaitu pahlawan W.R. Supratman. Semoga semua Anda tetap sehat dan salam sehat.